Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my English class. And now, sekarang marilah kita membahas soal penilaian akhir semester tahun kemarin yang diadakan pada tanggal 3 Desember 2019. Soal bahasa Inggris ya, kelas 8. Agar kalian besok ketika mengerjakan soal PAS bisa mengerjakan dengan baik, dengan lancar, dan mendapatkan nilai yang terbaik. Amin. Oke, saat ini saya akan membahas mulai dari nomor yang kemarin sudah kalian jawab di classroom. Namun saya juga akan memberikan semua kunci jawaban dari nomor 1 sampai 50. Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin di pengumuman bahwasanya untuk PAS semester 1 tahun ini, untuk yang di soal ini yang keluar hanya di nomor 1 sampai 9 dan 18 sampai 43. Jadi karena COVID ini anak-anak, maka materi atau bab yang diujikan itu tidak sebanyak tahun kemarin yang full 6 bab. Jadi kalau tahun kemarin itu 6 bab. Jadi yang ada di soal ini, tahun kemarin ini terdiri dari 6 materi dari 6 bab full. Nah, karena tahun ini COVID dan kalian belajar di rumah, maka dikurangi menjadi 3 bab. Dan 3 bab itu kalau di soal ini hanya ada di nomor 1 sampai 9 dan 18 sampai 43. Itu ya, jadi sebagai informasi. Nah, untuk kali ini yang akan saya bahas hanya nomor-nomor ini yang mana sudah kalian sebutkan kemarin, yang sudah kalian jawab di classroom kemarin. Namun sisanya nomor 1 sampai 5 misalnya itu ya, tetap saya akan berikan kuncinya. Namun pembahasan hanya di nomor 6, 7, 8 dan seterusnya. Oke, kita mulai dari nomor 1 kuncinya. Nomor 1 jawabannya adalah A. Jadi memang tidak saya tulis ya, tidak saya tulis sengaja biar kalian mengikuti video ini sampai dari awal sampai selesai. Nomor 1 jawabannya A. Nomor 2 jawabannya B. Nomor 3 jawabannya C. Cicak. Number 4, the answer is C juga, cicak. Number 5, nomor 5 jawabannya D. Nomor 6, nah ini yang kita bahas ya, kan mulai nomor 6 nih ya. Sekarang kita bahas nomor 6. Nomor 6 di sini kalimatnya adalah melengkapi, mengurutkan kata yang acak. Nah, saran saya kalian lihat dulu di opsi pilihan jawabannya ini. Lihat nih. Pertama 6, maka kalian langsung bisa ditulis di kertas, bisa di awang-awang. Kalau misalnya bisa mengingat secara di awang-awang ya boleh, malah bagus. 6 ya. 6 itu do. Do. Nah, lalu setelah itu 8. Semuanya 8 kan? You. Berarti do you. Nah, ini pertanyaan kan? Lalu 4. No. Semuanya 4 ya. Do you know? Apakah kamu tahu? Artinya ya. Do you know? Lalu 3. What? Do you know what? Apakah kamu tahu apa? Nah, apa? Apanya nih yang apa? Nah, kita lihat di sini ada 2, 1, 7, 5. Nah, ini udah beda semua jadi kita bisa tentukan. Kalau 2, about. Nah, berarti do you know what about? Apakah kamu tahu tentang apakah kamu tahu apa tentang titik-titik? Kalau 1, M. Berarti do you know M? Nah, ini enggak nyambung. Do you know M itu enggak bisa ya. Lalu 7. Lalu yang jadi yang nomor ini yang C ini, do you know what I? Nah, ini baru kita lihat selanjutnya. Sepertinya bisa apa? Jadi kalau kita artikan kan, do, apakah kamu tahu apa aku? Apa yang aku? Nah, ini bisa ini. 7 setelah itu 1. Am, what I am. Apa yang aku. Lalu setelah aku 5, talking. I am talking. Lalu 2, about. Nah, ini betul. Jadi jawabannya adalah do you know what I am
talking about? Apakah kamu tahu apa yang sedang aku bicarakan? Nah, kalimat ini merupakan kalimat yang digunakan untuk menanyakan pemahaman seseorang. Jadi kalian jika ingin menanyakan pemahaman seseorang bisa dengan berkata seperti ini. Do you know what I'm talking about? Seperti itu. Nah, kalau yang D ini salah ya. Kenapa kok salah? Do you know what talking about I am? Apakah kamu tahu apa bicara tentang aku? Nah, itu nggak bisa. Jadi secara struktur kata pun juga salah. Jadi jawabannya adalah yang C. C lagi ya. Oke, lanjut. Nomor 7 juga butuh pembahasan kan kalau nggak salah. Oke, nomor 7 ya sekarang ya. The best expression to complete the text. Ini menanyakan ungkapan yang digunakan untuk melengkapi teks ini. Nah, apa ya ungkapan yang digunakan untuk melengkapi teks ini? Nah, maka kita bisa melihat kalimat sebelum dan setelahnya. Kalian lihat sebelumnya ini. Farah, look at this decoration. Farah, lihat dekorasi ini. Now it is done. Sekarang sudah selesai. What do you think? Apa yang kamu pikirkan? Bagaimana pendapatmu? Nah, berarti dari kata ini lagi-lagi materi kita ya. Materi kita di awal-awal kemarin menanyakan pendapat. Asking for opinion, what do you think? Nah, maka jawabannya jelas-jelas memberikan opini. Mana opini yang tepat? Yang ABCD yang termasuk opini adalah yang A. It is wonderful. Memang ini juga opini, Pak, it sounds interesting kan opini, betul. Tetapi ini berarti hanya terdengar saja, sounds itu terdengar menarik. Padahal di sini kan untuk dekorasi itu kan dilihat, bukan didengarkan, bukan didengar ya kan. Maka wonderful itu merupakan kata yang cocok untuk sesuatu yang bisa dilihat. Yang C, that's very kind of you. Kamu sangat-sangat baik, itu nggak nyambung ya. I'm sure you can do it. Aku yakin kamu bisa melakukannya. Ini juga tidak nyambung. Lanjut anak-anak yang nomor 8 ya. Number 8. Lagi-lagi mengurutkan, kita langsung mulai dari opsinya. Kalau 1 itu, do you think we should ask other friends to join? Apakah kamu pikir kita harus bertanya teman atau meminta teman untuk bergabung? Nah, kalau 3 coba lihat. We will have a final test. Kita akan menjalani ujian akhir. What about having a study club? Bagaimana kalau kita mengadakan kelompok belajar? Nah, mungkin dua-duanya ini sama-sama pertanyaan. Tapi kalian lihat, mana yang paling masuk akal? Jelas-jelas ini yang pertama, apakah kamu pikir kita harus mengajak teman untuk bergabung? Itu agak aneh ya kan? Karena masa ujuk-ujuk gak ada angin, gak ada hujan, langsung tiba-tiba bertanya, kira-kira yang lain perlu diajak nggak? Nah, itu kan nggak jelas. Beda dengan yang ini. Ini kan ada pernyataan terlebih dahulu bahwa dia bilang, kita itu mau menghadapi ujian akhir loh. Nah, ini kan awalan ya kan? Nah, baru pertanyaan, what about having a study club? Gimana kalau kita belajar bareng? Nah, maka jawaban yang tepat adalah antara C dan D. 3. Selanjutnya, apakah 4 dan 5? Nah, kita lihat. Ini kan menanyakan what about having a study club? Ini kan menanyakan pendapat, ya kan? Maka jawabannya pun harus pendapat. Antara 4 dan 5, mana yang pendapat? Kita lihat. I think so. However, we should limit the members. I think so. Ini merupakan pernyataan persetujuan bahwa dia setuju. Sepakat. Aku sepakat. Namun bagaimana kalau kita membatasi anggota? Kita bandingkan dengan yang 5 nih. Good idea. I often have difficulties in a few subjects. Ide bagus. Aku sering menghadapi kesulitan di beberapa mata pelajaran. Nah, berarti kira-kira dua-duanya masih bisa ya. Ini bisa, ini juga bisa. Nah, berarti kita harus lihat lanjutnya nih. 1. Do you think we should ask other friends to join? Apa kamu pikir kita harus mengajak teman untuk join? Masih dua-duanya masih bisa dipakai ya. Karena masih nyambung. Kita lihat selanjutnya antara 6 dan 4 nih. Kalau 6, I agree. Masih nyambung ya.
Ya, apakah kita perlu mengajak teman untuk ikut? Aku setuju. Nah, coba kalau yang 4. I think so. However, we should limit the members. Nah, paling nyambung yang ini kan. Jadi dia bertanya apakah kita harus mengajak teman yang lain. Nah, dia setuju tapi harus membatasi jumlah membernya itu, jumlah anggotanya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang D. Jadi pertama-tama 3, 5, 1, 4, 2, 6. Kita bahas yuk. Jadi kalau diruntut gini awalnya. Kita akan menghadapi ujian akhir. Apa pendapatmu kalau misalnya bagaimana kalau kita mengadakan belajar bersama, belajar kelompok? 3, lalu 5. Good idea, ini bagus. Aku sering menghadapi kesulitan di beberapa mata pelajaran. 5. Lalu 1. Do you think we should ask other friends to join? Apakah menurutmu kita harus mengajak teman untuk bergabung? Lalu 4. I think so, aku setuju. Namun kita harus membatasi jumlah anggotanya. 4. Lalu 2. You are right, kamu betul. Many people in the study club will not make it efficient. Terlalu banyak orang di dalam belajar kelompok akan membuatnya tidak efisien. We will only be noisy. Kita hanya akan ramai saja, hanya akan tidak akan belajar. Nah, lalu 6. I agree, saya setuju. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, lalu nomor 9 ya anak-anak. Number 9. Di sini lagi-lagi kalimat acak. Kita lihat mulai dari yang nomor 3. Milana, what do you think? Milana, apa pendapatmu? What should people do? Apa yang harus dilakukan orang-orang untuk mengurangi efek negatif dari global warming? Nah, pertama-tama dia menanyakan apa ini? Pendapat. What do you think itu kan untuk menanyakan pendapat. Nah, lalu diikuti dengan nomor 8. I think everybody should start to change their way of life. Aku rasa semuanya harus mulai merubah gaya hidupnya. Itu 8. Lalu diikuti dengan nomor 2. Apa maksudnya? Apa yang harus kita lakukan? Apa kamu punya opini yang lain? Nah, jadi dijawab dengan pertanyaan tentang pendapat. 2. Lalu 6. Masih sama ya, semuanya 6. Jadi kita langsung mengikuti saja. Well, sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa mulai dari hal yang paling simple. Hal yang paling simple seperti menghemat listrik, menggunakan transportasi publik untuk mengurangi polusi, mendaur ulang barang, dan lain-lain. Itu kalau 6. Nah, sekarang perbedaannya nih, sekarang yang beda ini 7415. Kira-kira apa jawabannya yang betul? 7, that's good idea. Itu ide yang bagus. I'll try to do it. Kayaknya sih nyambung ya anak-anak. Tapi kita coba lihat yang nomor 4. Oh, it seems like you have a good knowledge concerning this problem. Kayaknya kamu punya pengetahuan yang bagus tentang hal ini. Ya, bisa nyambung juga ini nomor 4. Lihat nomor 1. You are awesome. I think you should write an essay about global warming for our school magazine next week. Kamu hebat sekali. Kamu menakjubkan. Aku pikir kamu bisa menulis sebuah essay tentang global warming untuk sekolah kita, untuk majalah sekolah kita pekan depan. Juga kayaknya bisa ya. Wah, mirip-mirip nih. 5. Well, my hobby is reading. Hobiku adalah membaca. Aku belajar banyak hal dari membaca. Aku membaca majalah, buku, dan banyak artikel di internet. Ini sepertinya yang paling tidak masuk akal. Karena tadi kan nomor 6 itu kan yang ngomong Milana. Kalau nomor 5, setelah nomor 6 adalah 5, masa Milana habis itu Milana lagi? Jadi nomor yang D kita coret ya. Antara A, B, C. Nah, untuk mengetahui jawaban selanjutnya, kita harus mengurutkan lagi. Setelah 7 ini, setelah dia bilang good idea, aku akan mencobanya. Dia bilang 1. You are awesome. Oh, ini juga nggak nyambung nih, sorry anak-anak. Nah, habis 6, 7. Habis Milana lagi. Ah, ini jelas salah ini. Nggak mungkin. Habis Milana itu pasti orang lain, Ruth. Jadi ya. Jadi yang A juga salah, kita coret. Nomor yang B.
Habis 6, 4. Nah, ini oke lah. Kita cek dulu. Habis 6, dia bilang kita bisa melakukan hal ini. Lalu 4. Kamu sepertinya memiliki ilmu yang sangat bagus terkait hal ini. Nah, lalu 5. Ya, hobiku adalah membaca. Aku baca. Nah, ini masih bagus, masih nyambung ya ini. Dia karena membaca majalah, buku dan artikel internet, maka dia tahu knowledge tentang ini. Tapi kita bandingkan dengan yang C. Setelah 6 adalah 1. You are awesome. Setelah 1 lalu 7. That's good idea. I'll try to do it. Wah, ini B, C ini mirip sekali ya. Bisa semua ini. Jadi ini kan pertamanya dia memberikan opini. I think you should write an essay. Dia memberikan opini bahwa mungkin kamu bisa menulis essay. Lalu dijawab, itu ide bagus. Aku akan mencobanya. Nah, berarti mau nggak mau kita harus lanjut nih. Habis 7, 4. Kita coba cek yang 4. Wow, it seems like you have a good knowledge. Nah, ini kayaknya kok nggak nyambung ya. Habis aku akan mencoba menulis esai kok malah wow, it seems like you have a good knowledge. Nah, berarti yang C sepertinya salah. Jadi kemungkinan yang B anak-anak. Coba kita yang B yuk. Habis 6, 4. Tadi 4 kan dia memuji pengetahuannya di bidang ini. Lalu 5. Ya, karena dia membaca ya. Pengetahuannya bagus karena membaca hal ini. Lalu setelah 5, 1. You are awesome. Mungkin kamu sebagiannya menulis esai itu tadi kan. Nah, setelah 1, 5. Well, my hobby. Sorry. Setelah 1, 7, sorry. That's good idea. I will try to do it. Nah, jadi paling nyambung adalah yang B. Bebek. Nomor 9B. Oke, setelah itu nomor 21 ya. Berarti saya berikan kunci nomor 10. Nomor 10 kuncinya adalah D. Dadu. Nomor 11 kuncinya adalah 11A. Lanjut. Nomor 12 kuncinya adalah D. Dadu. 13A. 14A. 15 Dadu. D. 16 C ya, cicak. 16 cicak. 17A. 18 B. Bebek. 19A. 19A. 20 C. Cicak. 21 yang mau dibahas ya, 21. Oke, 21. Dia menanyakan, who is probably Mr. Bakti? Kira-kira siapa sih Pak Bakti ini? Kita cari Pak Bakti. Sorry sir, you should not stop the bus here. Maaf Pak, kamu harusnya tidak menghentikan bus di sini. Nah, kita bisa tebak kan, siapa yang biasa memberikan larangan di jalan? Bus kan berarti kan di jalan ya kan? Lalu Pak Tito bilang, why? There is no sign showing that people are prohibited to stop buses here. Kenapa? Tidak ada tanda yang menunjukkan bahwa orang tidak diperbolehkan menghentikan bus di sini. Lalu Pak Bakti bilang, you must be wrong, kamu salah, ada tanda di sana. Lalu Pak Tito bilang, gosh, waduh, where should I stop the bus? Aku harus menghentikan bus di mana? Pak Bakti bilang, kamu harus menghentikan bus di sana. Itu aman dan tidak akan menyebabkan traffic jam, macet. Pak Tito jawab, I see, aku paham. Terima kasih telah mengingatkanku dan maaf atas tingkah laku burukku. Berarti kita bisa simpulkan bahwa Pak Bakti ini karena dia mengatur lalu lintas ya, berarti siapa? Ya, polisi lalu lintas, police officer. Nah ini ya, berarti jawabannya B, bebek. 22 jawabannya A, 23 yang kita bahas ya. Oke, 23. After having a chat with Mr. Bakti, Mr. Tito will probably, nah setelah mengobrol dengan Pak Bakti, kemungkinan Pak Tito akan titik-titik. Nah, kira-kira akan apa nih? Karena dia kan tadi disuruh untuk tidak berhenti di sini, maka harusnya dia memindah busnya ke tempat yang tepat. Mana? Jawabannya yang tepat berarti yang mana? Yang kalau A memindah ke tempat pemberhentian bis. Ya, contoh yang A ya jawabannya.
Kalau yang B, meregulasi, mengatur kemacetan. Ini jelas bukan, karena ini tugasnya polisi. Yang C, meletakkan tanda lalu lintas di jalan. Ini jelas salah. Yang D, memperbaiki bus di tempat parkir. Jelas salah. Jawabannya adalah yang A. Lalu selanjutnya nomor 24 ya kita bahas. Nomor 24, where does the conversation probably happen? Di mana kemungkinan percakapan tersebut terjadi? Nah, ini menanyakan tempat kan. Kita baca coba yuk. Why do you look so sad, Vera? I lost my wallet. Kenapa kamu terlihat sedih? Aku kehilangan dompetku. Really? Benarkah? Kamu harus memberitahu guru tentang itu. Oke, terima kasih atas saranmu. Mari kita ke kelas. The bell is ringing. Bell telah berbunyi. Nah, berarti di mana terjadinya? Nah, jelas-jelas di sekolah. Loh Pak, kenapa kok nggak di classroom? Nah kan ini ada kata let's go to the class. Berarti kan dia belum ada di kelas. Berarti tidak di classroom, tapi di sekolah, area sekolah. Jawabannya yang A. Yang A ya anak-anak. Oke, nomor 25 dibahas nggak nih? Ya dibahas. What will Vera probably do after having conversation? Nah, setelah apa yang akan Vera lakukan setelah melakukan percakapan tersebut? Nah, berarti apa? Yang A, membeli dompet baru jelas salah. B, menemui kepala sekolah bisa jadi, tapi kita lihat yang C. C, menuju ke ruang guru. Nah, ini yang paling tepat ya, karena kan disuruh memberitahu guru. Berarti ya pergi ke ruang guru. Yang D, meminjam dompet ibunya. Jelas salah. Jawabannya adalah yang C, Cica. Nomor 26. Dibahas gak nih? 26 dibahas. Henry, why don't you go to my house and play badminton? Kenapa kamu tidak pergi ke rumahku dan bermain badminton? Nah, dari kata-kata ini, we can infer. Kita bisa menyimpulkan dari statement tersebut bahwa Henry itu titik-titik kepada Johnny. Nah, ini merupakan apa nih? Apakah saran, larangan, atau apa itu namanya? Saran, larangan, atau keharusan, kewajiban. Nah, kenapa kamu nggak ke rumahku dan bermain badminton? Itu jelas-jelas saran ya kan? Berarti mana yang A, B, C, D yang termasuk saran? Yang B, bebek. Kalau yang A itu menyatakan larangan. Kalau C, membuat kesepakatan. Kalau D, membuat janji. Janji apa namanya? Janjian istilahnya, seperti itu. Jadi 26 jawabannya yang bebek. 27 enggak dibahas berarti langsung kunci ya. Jawabannya 27D dadu. 28 28A. 29 ini yang kita bahas ya, 29. Ini kita diminta untuk melengkapi the underlined word means. Dia menanyakan kata yang bergaris bawah bermakna ini ya obey. Obey itu artinya adalah menepati, jadi melaksanakan peraturan, mengikuti peraturan. Mengikuti ya, jadi mengikuti atau melaksanakan. Nah, makanya ada kata the school's rules, mengikuti peraturan sekolah, melaksanakan patuh kepada peraturan sekolah. Nah, jadi mana yang menjadi sinonim? Do hurriedly, melakukan dengan terburu-buru. Act accordingly, bersikap sesuai. Nah, jadi jawabannya yang ini ya, B. Kalau yang C itu mengulangi secara terus-menerus, yang D memahami secara instan, secara langsung. Jadi jawabannya yang B, beta. 30 dibahas gak nih? Enggak, berarti kita langsung kunci ya. 30 jawabannya bebek, B. 31 jawabannya D, dadu. 32 jawabannya C, cicak. 33 jawabannya A. 34. Nah ini kita bahas. What are Saka and Fahreza talking about? Apa yang Saka dan Fahreza bicarakan? Nah ini kalau cara cepatnya kita lihat ini aja. Ini kan ada kontes, majalah, koran, lalu cerita pendek. Nah, kita ingat-ingat 4 hal ini.
kontes majalah, koran, cerita pendek. Lalu baru kita baca. Hai Fahriza, apa kabar? Hai Saka, nggak begitu bagus. Terima kasih. Bagaimana denganmu? Baik, terima kasih. Sebenarnya aku mengirim surat cerita pendek untuk lomba, tapi aku gagal. Oh, sayang sekali, tapi nggak perlu khawatir. Semua yang kamu butuhkan itu hanyalah sedikit lebih banyak latihan. Kenapa kamu tidak mengirim cerita pendekmu ke majalah atau ke koran atau majalah? Ya, aku telah mempertimbangkan itu, tetapi sebenarnya aku pesimis terhadap ceritaku bahwa akan diterima oleh koran atau bahwa akan diterima oleh editor koran dan majalah. Jadi mereka pesimis nih si Saka. Come on, ayo, jangan menyerah. Oke, aku akan mencoba. Ngomong-ngomong, aku berpikir untuk berhenti menulis cerita pendek. Menurutku itu bukan ide bagus. Nah, dari sini semua jelas ini membicarakan tentang cerita pendek. Jadi D, dadu ya jawabannya. 35 nggak dibahas, jadi langsung kunci ya. 35 C, cicak. 36 B, bebek. 37 C, cicak. Sekarang 38 ya. Dibahas 38 nih. Nomor 38, what do the receiver probably feel after reading the card? Apa yang penerima mungkin rasakan setelah menerima kartu tersebut? Nah, ini kan ceritanya greeting card ya, yang kemarin kalian sudah belajari sedikit di akhir-akhir ini. Nah, kita harus lihat dulu greeting cardnya tentang apa. Congratulations, selamat. We are happy. Kami senang atas kehadiran anggota keluargamu yang baru. Berharap kamu dan keluargamu yang terbaik. Semoga kebahagiaan selalu menyertai si bayi yang cantik, Naila dan keluarganya. Aku berharap dia akan menjadi perempuan yang baik di masa depan nanti. Salam Cynthia. Berarti penerima ini akan merasa jelas-jelas senang, bahagia, happy. Jawabannya yang D, dadu. Comfortable itu nyaman, surprise itu terkejut, worried itu khawatir. Jelas enggak ya? Jelas senang kalau nerima kartu kayak gini. Lalu nomor 39 kuncinya aja ya langsung. 39 dadu. 40 dibahas ya. Oke. 40 itu arrival. The underline word, kata yang bergaris bawah, dekat maknanya dengan, nah berarti apa nih yang dekat maknanya dengan arrival? Arrival kan tadi kehadiran ya. Kehadiran dari manusia. Kehadiran dari anggota keluarga yang baru. Berarti kan lahir. Nah, berarti kita cari kata lahir. Mana yang lahir? Yang A, birth. Death itu meninggal, growth itu tumbuh, development itu perkembangan, perkembangan. Jadi jawabannya yang A. Lalu 41 ya. After reading the text, setelah kita membaca teks, kita tahu bahwa, nah ini kita harus membaca ABC-nya dulu. Yang A, the son's parents aren't proud of him. Orang tua si anak tidak bangga kepadanya. Ini berarti si anak ya, tidak bangga terhadap anaknya. Yang B, the son will study at senior high school. Anaknya akan belajar di sekolah menengah pertama. Senior itu SMA, sekolah menengah atas. Lalu yang C, anaknya telah menyelesaikan sekolah di SD. Lalu yang D, ibu dan ayah si anak adalah guru SD. Kita lihat nih. Selamat nak, ibumu dan aku sangat bangga terhadap kelulusanmu dari SD. Berikutnya adalah SMP. Selanjutkan untuk, nah ini sudah jelas ya, kita simpulkan bahwasanya ini anak ini lulus SD. Saya artikan selanjutnya. Berikutnya, tetap jaga pekerjaan yang baik dan segera kamu akan menemukan dirimu lulus dari kuliah dari ibu dan ayah. Berarti jawabannya yang C ya, jelas. Anak
Si anak laki-laki telah menyelesaikan sekolah di SD. C jawabannya. Nomor 2. Dari teks tersebut kita tahu bahwa orang tua berharap bahwa anaknya akan A. Belajar bagaimana cara melakukan pekerjaan yang baik. Salah ya. B. Belajar di SD. Yang C. Berhenti di SMP. Jelas salah. Yang D. Tetap mengerjakan pekerjaan yang baik. Tetap melanjutkan pekerjaan yang baik. Jadi jawabannya jelas yang dadu. Yang 43. The son's parents are very proud of him. Orang tua anak sangat bangga kepada anaknya terhadap titik-titik pencapaian anak. Nah, berarti konjungsi kata hubung yang tepat adalah because of, dikarenakan oleh. Nah, because of ini penggunaannya dia wajib diikuti dengan kata benda. Because of. Nah, kita lihat. Because of his achievement. His achievement itu kata benda. Pencapaiannya. Betul ya? Jadi kalau saya artikan, orang tua si anak sangat bangga kepadanya. Dikarenakan oleh pencapaiannya. Itu. Although itu meskipun, because itu karena, and itu dan. Jadi jawabannya yang A. Sekarang nomor 44 kuncinya. Dadu, D. 45. D. Dadu lagi. 46. Alfa, A. 47. D. Dadu lagi. 48. C. Cicak. 49. B. Bebek. 450. B. Bebek. Jadi itulah anak-anak kunci dan pembahasan dari soal PAS tahun kemarin. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik dan semoga kalian bisa mendapatkan nilai yang maksimal yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.